kita proses penyidikan dan lain-lain, lebih baik kan alangkah baiknya dikeluarkan bukti transfer, transaksi mutasi, itu kan bisa dilakukan dari 2016 sampai sekarang. Jadi no reason kalau dibilang katanya nggak bisa atau apapun, semua transaksi dari tahun 2016 sampai sekarang tuh bisa terbuka, apalagi tuh BCA. Gitu. Jadi kalau aku sih berharap Pak Bom bisa membuktikan itu semua. Kalau kita dikasih bukti, ya ini namanya bukan beracara, gitu kan. Kita kan mau menjalankan ini kan ke jalur hukum. Ya gitu. Oh jadi bener Kak Pini betul-betul mau jalur hukum? Ya karena kan ada transaksi penipuan, ya kan? Nah itu kan semuanya juga korbannya kan atas nama korban, dia memakai nama korban kan. Jadi kan jual nama. Tapi setahu saya dari dulu nggak ada yang pakai hukum. Ya kan dulu kan. Lain dulu, lain sekarang. Iya. Dari tahun berapa TikTok 3 tahunan ya, ribut perang besar Islam Kristen, Kristen nama Kristen, main tuntutan lapor, nggak ada tuh satu juga. Nggak tahu ya, mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan. Ya gimana ya Pak, Bang Ion ya. Jadinya Iskariot yang dikasuskan sekarang ini tuh Iskariot ini tuh lagi dalam pantauan, soalnya udah beberapa hal kayak Zuma nggak kelihatan, itu lagi proses gitu kan. Terus siapa lagi yang itu ya siapa tuh namanya tuh Tuan apa namanya? Itu kan juga udah masuk kan, udah masuk proses Tuan Logika. Kayak gitu, dan kita juga kan datangnya juga nggak jauh-jauh dari Israel sama dari Vatikan kayak gitu. Gitu sih Pak, Bang Ion. Ion aja jangan Pak, kita Ya kebiasaan, daripada aku bilang Mbak, kan nggak lucu, ya nggak sih? Itu lebih beda lagi tuh kayaknya. Oh, jadi betul-betul ya. Kalau saya sih begini teman-teman ya. Banyak kan yang pro sini, pro sono ya. Ikut sana, ikut sini. Nah, ketika saya setelin di YouTube ini, lalu ada yang caci maki juga. Wah, room ini cuma modal begini modal. Lalu saya puterin yang lain yang berseberangan sama juga. Lalu kena nggak saya bertanya? Kena, bahkan ada ancaman jangan setel lagi videonya. Kalau enggak data-data saya dibongkar, sampai segitunya ya. Bayangin, padahal saya setel YouTube doang. Kan harusnya kan Bang apple to apple kan. Dia kayak kita nih mengecek dia punya transaksi atau enggak dia ada penipuan. Ya dia balik juga ke kita dong, cek kita ada penipuan enggak, ya kan? Harus kan apple to apple dong. Masa nyerangnya pribadi, padahal kita nggak ngusik anaknya, nggak ngusik istrinya. Kalau katakan Lesi, katakan ada yang mengusik dia. Lanjut. Kalau ada yang mengusik dia, itu kan orang beda orang, ya nggak sih Bang Ion? Iya. Masa ya kita tiba-tiba yang benar-benar pengen kritis mengenai hal ini, terus dia malah ganggu dengan pribadi, kayak gitu. Nggak apa namanya, nggak apple to apple gitu, nggak relate juga kan. Ya itulah, semoga apa yang terjadi lancar-lancar aja mau tahun baruan. Tapi karakter ya, yang punya masalah maunya orang lain yang ngurus gitu. Udah ketahuan. Sebenarnya kan masalahnya kan cuma membuktikan, tapi dia panas sampai nyerang-nyerang pribadi. Cuman ya kita nggak nanggepin di Komal ya. Kalau nanggepinnya di luar, tidak langsung. Kalau di Komal enggak lah, kita nice aja. Karena banyak yang lihat kan. Ya kalau kita orang pintar, bisa ngejaga harga diri kita, harusnya nggak berkuar-kuar di Komal sih, teriak-teriak nggak jelas, tantrum gitu nggak deh. Karena kita kan orang sehat ya. Gitu. Ya lagian juga saya orang kurus sih. Iya. Beda ya. Emang emang dikata-katain ya, ini Ibu siapa? Iya Kak Reda dikata-katain, padahal itu orang nggak kenal gitu. Jody itu siapa gitu kan,
picture profile juga nggak ada. Jadi kayak fiktif aja gitu aku lihat sih. Oh gitu. Itu di Komal siapa sih? Dia Komal apologet gitu atau cuma nongkrong-nongkrong aja? Koma pengacara saya dulu termasuk sering satu koma sama dia. Dia suka ke open camp kok. Oh, tapi nggak ada picture profile-nya ya? PP-nya nggak ada? Displaynya? Nggak ada, memang nggak ada. Bukan itu ya? Bukannya Oma Judit ya? Beda-beda. Oma Judit kan di Jakarta, Pondok Iya. Gede. Nggak, takutnya kan ya bukan beda. Ya, soalnya kan nggak boleh juga kan? Iya sama bule. Tapi kan kalau Kalau Oma emang di Jakarta. Ya. dia suka spill di sana kok. Informasinya pada hebat-hebat, gue bingung nih. Cewek-cewek nih. Enggak ah, karena suka bergaul aja kan, kita kan baik-baik lah sama-sama Kristen kan. Informasinya. Ya jadi bisa tahan ini enggak nih apa emosi-emosi nih. Gak tahan sih ketika si Pakes tiba-tiba minta koin yang udah pernah dia kasih ke saya. Ya? Minta lagi. Saya kasih 2 kali lipat, terus dibantuin Pak Pute, dibantuin si Bintang. Jadi banyak deh. Tapi diungkit lagi tuh di Komalnya Pak Bom katanya sampai sekarang saya belum terima tuh koinnya. Nggak Yo, dicek. sampai segitunya. Teman-teman yang kasih koin saya bilang saya nggak bakalin kembali ini ya. Buset. Ya habis. Sampai segitunya minta lagi. Padahal aku udah bilang, Bapak katanya gini, saya itu sering beri kepada orang-orang, ya kan, apologet, saya sangat kagum ya, salut, ya kan, tapi maaf Pak, saya nggak pernah lihat Bapak, selain Bapak ngasihnya ke Bang CP, atau nggak di Pak Bom, ya sekali-sekali Bapak kasih ke saya. Oh, terus dia kayak komentar begitu kan, aku bilang, kenapa Pak, Bapak nggak rela ya, mau saya balikin, terus dia ngomong begini, kapan kamu balikin ke saya? Oh, Bapak minta dibalikin. Bentar. Gue ngisi koin dong Bang kan. Gue ngisi koin. Terus gue ngisi 300 tapi gue lempar 150 kan gak ada yang 300 genep kan. Gue lempar 150 tapi yang kedetek cuma 150 aja. Ya kan? Udah 300 terus Pak Putih langsung kirim lagi sampai genep kan. Aku isi lagi 300 ya kan. Akhirnya banyak lah dia dapatnya gitu, ya gitulah. Jadi 600 Pak Putih kan nggak apa-apa, aku tuh nggak, itu hal yang biasa lah ya kalau koin ya, tapi gak usah lah Kalau saya ribut-ribut. misalnya ada yang kasih koin terus, Yon balikin koin gue koin udah habis lah. Lagian juga udah kepotong TikTok loh. Ya begitulah kira-kira. Ya kebanyakan miskomunikasi sih kayaknya itu orang. Padahal dia ada bukti chatnya loh kalau dia bilang bom itu memalukan. Siapa tuh? Dari siapa? Di Pakes kan pernah bilang DM saya kan bikin apa namanya VT. Aku bikin VT tuh mengenai Pak Bom lagi sama si kadrun, ingat kan? Yang Bang Raja Debat diturunin yang pengamuk dia kan. Terus dia komen katanya pokoknya intinya tuh memalukan kelakuannya sampai Islam pun diajak. Itu ada gitu. Ya nggak tahu kenapa, yang ku tahu dia orang baik dan dia orang netral. Kemarin aku tahu pun ceritanya dari Bintang, aku langsung kayak marah-marah sendiri gitu. Kayak kesel aja gitu. Gila ya ini orang nambah-nambah lagi kerjaan kita gitu kan. Gitu. Kita kan niatnya kan apa sih Bang? Tahun 2030 itu kan kita punya visi dan misi kan. Bersama. 40, dengan adanya 4 tahun lagi. Ya dengan adanya dia ini kan menghambat pekerjaan. Terus makan berkoalisi dengan Islam. Murtadin yang hampir udah mau Kristen dan yakin
itu pasti mundur. Hmm. Oh kayak gini sih keadaannya. Kok teriak-teriak di koma. Berantem sama ibu-ibu. Ibu-ibu loh. Dia punya orang tua gak sih sebenarnya? Istrinya. Walaupun kita sering lihat istrinya suka dimarah-marahin. Tapi nggak juga marahin kita lah yang bukan istrinya kan. Jadi katanya yang menghambat yang lain. Kita-kita nih. Ya kalau dia kayak begitu kelakuannya kan dia berperang bukan sama apologi sekarang. Berperang dengan netizen. Kita nih netizen loh, spender. Donatur. Yang biasa ngasih-ngasih itu di Komal tuh banyak banget donatur. Kan pada komen kan mengenai Pak Bom Bom. Banyak hal kekecewaan. Ya, kita nggak bisa menghukum dia karena kita bukan Tuhan. Cuman kan hukum duniawi ada sama hukum dari Tuhan. Ya tabur tuai. Itu aja sih. Ya, saya sih berharap Pak Bom Bom bisa sedikit waras lah ya. Jangan teriak-teriak, jangan menyerang pribadi karena kita tidak menyerang pribadi Bapak. Tapi kalau Coba Bapak kakak cari dokter Papua yang mantap siapa coba? maksudnya Iya cari di Google dokter Papua yang bagus lah. dia butuh psikiater Ya buat itu kan tadi ngobatin. bapak kakak yang bilang supaya sehat lah. Iya. Ya artinya kasih tuh Pak Bom Bom ini dokter yang bagus di Papua nih gitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Harusnya dia kalau manggil sini, manggilkan sini ke Monogari. Harusnya manggil dokter ya. Dia manggil-manggil tuh yang ngapain aku ke sana gitu kan, tugasku apa gitu kan. Pijitin dia biar nggak pusing. Yang saya bingung kalau Mendingan debat Pak sama- Ion aja yang ke sana. Ya Ntar kita buka donasi. dikit-dikit kalau mau debat ke sono lah harus ada adat Repot ya? istiadat repot loh. Karena nggak ada pesawat yang bisa ke sini, Pak. Enggak kadang-kadang katanya pakai itu adat istiadat juga. Gak bisa, Pak. Soalnya kan dia nggak boleh ukuran bodi segitu. Harus bisnis kelas. Tapi bisnis kelas juga makin gede, takutnya nggak muat juga kan? Panggil bang bapak itu ada yang protes. Bukan. Sekarang dia kadang-kadang bawa kesukuan Pak Bom dia Bom itu. maksudnya. Saya orang Sulawesi, saya orang ini. Entah orang Malu-malu. Papua. Iya pak ya aduh. Aturan ketemuan di tengah nggak sih? Iya nggak? Nggak usah ke Papua, ketemuan di tengah aja di Sulawesi. Kalau nggak Kalimantan. Jangan ntar pesawat Berat di ongkos, bukan apa-apa. Males gitu. Ketemunya juga dia. Males banget, sayang uang ya. Bang Ion, Oi tadi dia bilang kamu orang Batak ya. Saya jadi tersinggung. tuh. Kenapa kalau orang Batak? Nanti orang Batak. Jangan sampai orang Batak pada berkumpul. Ya kan? Kita repot dia nanti. Udah jangan bawa itu lagi kita Bawa jangan suku ya. contohin lah. Ya itu tadi ya, buat tadi yang tadi Katolik itu kan ditanya juga. Tapi intinya begini teman-teman ya. Saya walaupun nggak berinteraksi sama dia terlalu dalam, cuma saya udah tahu semenjak kasusnya Malina, pernah dengar nggak kasusnya Malina? Itu kan viral betul tuh. Lalu saya room yang kecil begini ya, mau pakai tangan saya, saya kasih Amsal ya. Amsal 26 ayat 17, diam langsung nih. 26 ayat 17 Bang Ion. Iya bacain lah. Nih ya fokus saya ya, saya bukannya style begini mau mencampuri urusan siapa dan siapa, tapi biar kita tahu kan saya kan di sini doang nih. Ya Kapine, terima kasih ya informasinya ya. Terima kasih informasinya. Bang Ion. 26 ayat 17 ya tadi ya. Iya. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Tuh, bayangin tuh. Karena dia cari masalah ya Bang Ion ya. Iya, artinya kalau kita sosokan mengikuti campur urusan orang lain,
Kita bukan dapatnya simpati, tetapi bukan, sekali lagi kita bukan jadi ini ya, jadi apa, provokator, bukan. Justru kita simak nih ya, Bu Reda. Bahkan Bu Reda, lihat ya sih saya jadi dibawa-bawa. Pak Putra tahu nggak saya dibawa-bawa sama si PBB? Tahu ya? Iya, urusan apa mas saya sebenarnya? Kenapa? Iya, nah wajar nggak tuh? Sehat nggak? Udah saya bilang, seperti saya bilang itu depresi sebenarnya, dia udah depresi berat itu, cuma ditampilkan di Komal seperti itu. Jadi orang pada tahu semua. Jadi orang-orang yang di situ orang-orang depresi. Dewi Bulan depresi, Cep depresi. Dewi Bulan itu depresi kawan-kawan. Saya yang room yang katanya kecil, room yang nggak bagus, room yang begini apa? Kenapa masih bisa kepanasan? Kan HP-nya banyak deh Pak, HP-nya banyak. Ya Bro Adnan, salam, selamat pagi. Sebenarnya sih kalau intinya fokus kepada tujuan masing-masing, itu sebenarnya nggak ada yang begini sih. Bu Reda waktu itu fokus kan udah tuh ya, sebelum terjadi keributan nama apa sih? Tentang apa sih awalnya ya? Oh, Yesus punya Tuhan, itu terjadi keributan. Sebelumnya kan enggak. Ya Bro Adnan. Enggak, salam. udah ada dasarnya. Jauh sebelum itu sudah si bom-bom itu sudah ada bibit-bibit kebencian, sudah ada jauh. Iya, sama si Iskariot. Iskariot itu saya tahu persis dulu dengan si Edis itu, karena si Edis tidak kasih peluang apapun dengan dia nak di Komalnya. Kemudian tentang bantuan yang ketika si Edis TV berbicara dengan si Abi itu. Jadi dia langsung dari situ kepanasan. Itu, jadi saya dengar itu, waduh, saya tahu semua kok, tapi saya nggak ribut seperti itu. Saya bilang sama si Edis itu. Jadi itu sumbernya. Jadi itu sumbernya sebenarnya itu sama seperti yang dikatakan firman Tuhan Yudas 3 ayat 16 itu. Yakobus 13 juga itu mengatakan seperti itu. Iri hati dan kebencian itulah akar semua perpecahan itu. Dari situ dia semua. Jadi sudah ada, jadi pemicu itu. Jadi ada kesempatan hajar. Sampai sekarang kan setiap orang bertanya, bagaimana dengan ijazah palsumu? Kau dari gereja mana? Kita berdebat. Loh yang ditanya ijazah kok lari kemana-mana? 10 miliar mesti ini. Ya Bro Adnan, silakan Bro Adnan, siapa nih? Salam Pak Yon, salam Ya, semuanya. salam. Buku Apa yang mau disampaikan? yang nama BB naik. Saya kebetulan B-nya aja yang ada Bang Yon. Ya betul, BA loh. Kalau Bro Adnan kan BA, ya kan, bukan BH. Ini BB loh. Ya Anan, di bawah lo kenapa, diapain sih? Habis dari situ, ini sebenarnya dari kemarin sih Pak Yon, apa namanya, awal-awal aku login itu gimana ya, nggak ada kedamaian dalam hati lah istilahnya, karena ini jatuhnya gibah gitu kan, tapi ya gimana kan, nggak berhenti mulutnya kan, kasar sekali omongan, jadi sulit di dalam satu wadah yang sama, ada yang buruk, ada yang baik, gimana, apa yang mau diteladani kan. Semestinya sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan, maksudnya yang baik, yang berlisan baik kan. Tapi ya saya percaya itu hanya oknum saja, tidak semua loh. Mungkin itu aja sih.
apalagi? Eh, itulah apa namanya, mungkin saya ke situ itu udah mau ke 6 kali. Dulu itu saya ingat sekitar 2 bulan yang lalu dia ngehina orang tua saya yang almarhum, meludahi saya sampai istilah saya itu ludah rohani. Dan malam ini juga sama. Saya masih nggak percaya lah kalau Yudas itu dikatakan bahwa masuk surga, karena Yudas Iskariot, namanya aja Iskariot, pengkhianat. Dan akhir hayat hidupnya itu, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, sepanjang sepengetahuan saya itu akhir hidupnya dia bundir. Nah kalau masuk surga, kenapa dia nggak duluan ikut setelah Yudas? Kenapa bukan PBB yang bundir juga kalau masuk surga? Gampang toh. Nah ini kan mengatakan orang lain sesat, dia juga sesat. Ngapain nggak bilang Yudas Iskariot masuk surga? Kenapa dia nggak ikut itu sih kalau masuk surga? Toh dia percaya kok. Mengatakan orang lain sesat, dia juga sesat. Menyampaikan firman Tuhan tapi lisannya tidak bisa dijaga. Habis doa, menggibah, nangis-nangis. Habis minta ampun sama Tuhan, menggibah lagi. Aduh, lisannya ini nggak bisa dijaga. Bagaimana itu orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan, tertarik untuk mendengar Alkitab, disampaikan oleh yang menyatakan diri pendeta hamba Tuhan, tapi lisannya apa namanya, tidak bisa dijaga. Kebenaran yang disampaikan dengan cara-cara kekerasan itu menciderai kebenaran itu. Jadi orang nggak tertarik nantinya. Jadi menjadi batu sandungan kan. Ya kalau salah tinggal perbaiki lisannya bagaimana. Kalau di Islam mohon maaf ya, tabayun itu ya berdamailah, apa yang salah. Jangan dengan otot leher keluar, urat-urat leher keluar, maki-maki orang tua segala macam. Aku pernah dengar loh ya, mohon maaf ini ada bau reda di sini, ngata-ngatain, bukan aku mengadu domba ya, itu ada mungkin. Masa seperti itu lisannya loh, nggak bisa dijaga itu. Ngata-ngatain orang semua, aku lihat perhatikan semua bertentangan dengan dia. Orang yang satu komol dengan dia akhirnya sadar kan. Aku pernah miskomunikasi loh sama Kak Pine tadi tuh. Awal-awal jujur aja aku pernah miskomunikasi sama Kak Pine, tapi gara-gara dia juga BB itu kan. Tapi akhirnya puji Tuhan lah, jangan satu komol dengan orang-orang apa namanya, psikopat. Kalau saya bilang psikopat tuh semacam itu, NPD. Baru menggibah, berdoa minta ampun, nangis-nangis, maki-maki. Aduh, gimana orang tertarik dengan firman Tuhan yang disampaikan, lisannya nggak bisa dijaga. Itu aja sih Bang Yon. Bang Ian, di mana Bang Ian? Nat, Iya, tidur dia Bunda. Nat. Dia tidur dia Nat. Lagi dipanggil Coba, sama coba. Ibu. Oh lagi dipanggil. Oh iya disuruh naik. Lagi rekonsiliasi dia. Belum paling. Mayon. Mayon. Mana dia? Ambil kopi dia, kopi. Bu Reda, memangnya kasusnya Pak Bom Bom itu mau dikasuskan gitu apa gimana sih? Enggak. Yang kita fokus mengkasuskan itu tetap Iskariot. Cuman Oke. karena waktu dana-dana itu dulu ada juga
dana besar juga lewat si Bom Bom ini, kita perlu mau tahu. Karena nanti kalau si Iskandar udah diproses, dia juga ke bawah-bawah gitu loh. Lebih baik dari sekarang dia jujur gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Jadi kita nggak pernah berstatement bahwa kita mengkasuskan dia, nggak ada itu. Jadi dia itu playing victim. Ya, Kita maksudnya kalau memang bisa dirundingkan gitu kan, kenapa enggak gitu ya? Siapa tahu dia juga harus berubah ya. 2026 tuh harus berubah gitu. Ya karena kalau masalah-masalah kayak gini dikasuskan, kita sebagai tubuh Kristus juga merasa malu ya. Ya. Tapi memang kadang-kadang kita juga harus memberikan efek jerah buat orang-orang atau oknum-oknum yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan lah ya, gitu. Iya. Cuman ya itu kalau bisa ya memang harus Dek, karena itu tidak diizinkan sama si anak Batak. Jadi mereka berdua itu haram itu minta-minta donasi itu. Nggak ada itu, dilarang sama anak Batak. Kita kan bukan katanya-katanya, si ibu detektif kan udah langsung ke sana, langsung ke TKP. Gitu loh. Ya, sambung dulu dek, lagi makan kakak kaguk. cara dia bicara, cara dia menghujat sesama tubuh Kristus itu memang sangat memalukan. Apalagi dia sempat bilang bapak emaknya, terus nenek tua segala macam. Itu kan memang nggak pantas dikeluarkan oleh mulut yang memang mengerti akan firman Tuhan seperti itu. Tapi ya memang kasus seperti ini ya kalau bisa ya jalur hukum itu adalah jalur di terakhir yang memang tidak bisa diselesaikan dengan cara perdamaian seperti itu sih. Ya kita berdoa lah ya semoga dia berubah gitu loh. Di 2026 mungkin akan ada perubahan besar darinya. Walaupun memang masing-masing orang memang masing-masing orang itu kan memiliki karakternya ya gitu loh. Tapi ya sebaiknya memang ayolah kita jangan seperti ini gitu kan. Terutama ya para apologet besar gitu ya. Berikanlah contoh yang terbaik buat kita semua gitu. Jangan memalukan tubuh Kristus lah ya. Saya pernah dengar dia di room, mohon maaf ya, di room Greti itu, Kak Greti itu bicara ya terhadap orang tua perempuan. Saya nggak mau sebutkan siapa yang dituduhkan itu. Tapi dia bilang LONTE gitu. Masa seperti itu lisannya itu? Waduh. Tapi ketika dia bicara sama orang, ketika ada yang ngomong ke Komal dia atau mungkin yang typing ke dia, oh nanti mulutmu ditampar malaikat katanya. Tampar. Loh ketika dia berlisan itu dia nggak sadar. Jahat loh. Aku bukan apa. Aku sering ngikutin dia loh. Ini gimana ya? Sangat-sangat mempermalukan loh. Orang di luar Kristen itu ya kalau berpikir waras, oh ini oknum. Tapi kan kalau tendensius membuat semua, oh ternyata begini, ini disampaikan oleh hamba Tuhan, oh ternyata begini loh. Akan mempermalukan loh. Selain mempermalukan diri sendiri, mempermalukan Tuhan. Ya, ini dari saya yang awam ya. Tapi saya percayalah itu oknumnya dari dia, dan saya nggak tahu motivasinya apalah orang-orang seperti ini. Saya juga melihat yang satu lagi Iskariot, satu lagi berulah. Aduh, pusing. PBB udah nikah kan ya? Udah. Yang saya bingung itu istrinya gimana ya punya suami kayak gitu ya? Apa nggak nasehatin gitu, nggak bilangin gitu? Kan kelakuan suami itu lihat di siapa di belakang istrinya? Apa istrinya juga begitu ya? Saya jadi berpikir sebagai Dia nggak wanita. nonton mungkin Kak. Dia istrinya nggak nonton mungkin, tapi jemaatnya mungkin bisa saja ada yang nonton. Kalau dia Ya, pendeta kan. iya, tapi kan pasti ada lah yang ngomong gitu loh. Sampai ke telinga saya sebagai wanita, sebagai istri, kalau suami saya kayak gitu, pasti saya juga akan bilangin gitu loh. Masa suami saya dihujat satu per TikTok kan gitu loh.
Terus anak-anaknya juga pasti komen lah. Zaman gini anak-anak kayak ini pada main TikTok gitu, pada nggak komen punya papinya begitu. Itu kata ada Kakak Din mungkin sama aja kali, mungkin gimana ya, nggak tahu ya. Saya sih nggak tahu. 12 ya Pak Ion ya. Mungkin juga ya. Enggak, saya Cuman bilang bisa saya sepadan kagak sama tahu. So, makanya jodoh ya sepadan, tapi kasihan dong nggak ada yang menyelamatkan kayak gitu. Mestinya ada yang benar, ada yang baik gitu loh. Saling melengkapi. Kalau ini sama-sama menjatuhkan dong kalau kayak gitu. Tapi serius, aku mau tanya Pak Ion ya, satu tempat ya, satu daerah ya sama Pak Bom Bom ya. Baby. Gimana? Enggak lah. Enggak, saya penasarannya begini, karena dia berkata bahwa dia pendeta, seorang gembala gitu. Artinya kan ada di kehidupan nyata dia memimpin satu apa namanya sinode gereja gitu kan. Saya penasaran kenapa dia live TikToknya kok nggak berhenti, kapan dia melayani di kehidupan nyata ya? Nggak tahu. Parah. Penasaran juga saya itu kalau saya jadi apa umatnya gitu. Kalau saya penasaran sama istrinya pengen ngomong gitu. Ada istrinya apa Kak? Apa TikTok namanya? juga main nggak? Hah? Istrinya main TikTok juga nggak, biasa saya follow, saya mau ngomong tuh sama istrinya tuh. Enggak pernah lihat, tapi dia pernah spill foto rambut pirang gitu sama pendeta-pendeta gitu. Pernah. Ada 11-12 lah. Mungkin kalau BB-nya Pak BB 300 kilo, mungkin istrinya 150 mungkin. Oh kalau gitu kayak Teletubbies dong ya. Iya, lu pakai aku lo cepet amat lu sama dia. Mana sama dia nih? Wah, cepet amat gua mau blokir lo akun lo. Lo ada berapa ya? Gua udah kasih lo nonton di sini. Iya kan pas diputar kamarnya, iya betul. Tapi buat saya nih sekali lagi ya, memang ini dunia maya. Makanya kalau nggak siap mental, terjun di dunia maya, lalu jadi kayak orang gila, stres, akut, ya sudah, jangan ini. Makanya kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Ya udah pastilah. Tapi poinnya, ini kan saya udah undang nih ya. Coba sekali-sekali 5 menit aja sebelum buka room dia kesini gitu ya. Saya coba Ibang mau nanya doang. Kenapa Pak saya dibawa-bawa gitu. Itu, saya cuma mau nanya 5 menit aja deh. Dia kan katanya takut ya di room saya rame, ada Bu Marsa, ada yang lain ya. Kan nggak ada 5 menit atau 10 menit gitu. Saya bukan ngomongin dia ya, maksudnya ketika saya setel YouTube ngomongin dia, wah kagak. Lalu kenapa sih sama saya kepanasan? Yang kepanasan sebenarnya nih ya, orang yang ada berpengaruh ya. Lalu misalnya contoh saya misal pengaruhnya tinggi gitu, bahkan bisa seluruh dunia, baru dia boleh marah. Nah pengaruh komal kecil begini, jangan-jangan dia mau pansos nih sama saya. Canda ya, canda. Oh pantas di room yang lebih kecil ya Bang Ion ya. Iya, dia mau pansos di room yang kecil nih. Kayaknya ikan paus di kolam kecil nggak muat dong Bang. Pak Bom Bom lagi debat tadi, bukannya Natalan sama-sama deh. Gimana sih? Bentar, kan Natalan sama-sama. Gimana? Sebenarnya si Bom Bom itu sudah dimensi itu, lupa dia. Setiap dia bicara, saya tidak pernah menghina orang Kristen, saya tidak pernah apa.
Semua menghina saya, ditinggalkan sampai begini-begini. Saya tidak pernah, saya jujur menyampaikan firman Tuhan. Ya ampun ya Tuhan, kapan ini berubah, makan obat dulu, pikir saya. Ya Kok itu debat sama ini? Kemudian Bentar kita dengar dulu. iblis kepada manusia. Coba Matius 27 ayat 18. Sampai kepada dia menyerahkan semuanya. Kemudian saya Israel mengatakan, kok sepotong-potong saya. bukan saya potong-potong Pak Bomom, bukan berarti saya benar, tetapi posisinya ketika waktu dari Matius 27 itu mengatakan bahwa Pilatus itu tahu bahwa mereka iri dan dengki kepada Yesus. Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, apa yang saya harus lakukan terhadap Yesus yang disebut Kristus ini? Dia harus disalibkan. Makanya di ayat 25 atau 26-nya itu saya lupa ya, saya nggak baca, saya lagi di luar. Di situ dikatakan, biarlah darahnya ditabung atas kami dan anak-anak kami. Makanya itu rencana manusia. Coba kita baca aja Pak Bom. Matius 27 dari ayat 18 sampai ayat 25 itu. Coba Gengkro tahu muka Gengkro. Iya. Matius 27 ayat. Dari 18 bro, coba kita lihat ya. Karena saya lagi di luar, ya nggak apa-apa lah ya. Nah ini. Itu ayat 18-nya itu kan karena dengki. Yang dengki ini siapa? Lanjut saja bro, saya lagi ini nih. Lanjut aja bro. Oke. Lanjut ya ke ayat yang 25. Ya ini kan tentang Yesus dibawa ke alali Taurat dengan orang-orang Israel kan. Iya. Lanjut. Kita nggak apa-apa ya, kita berbeda pendapat. Kan apa kemarin Natalan, sekarang mau debat rencana Allah apa rencana iblis nih. Dulu pernah ya MP nasihatin di komalnya, Pak Bom udah tua, Pak Bom udah ini ya, cobalah, bukan ada tuh video-video TikToknya. Iya betul, beda pendapat. Yang satu rencana apa tuh ya, beda pendapat. Iya, betul. Ya, salam Pak Tadio. Terima kasih Pak Tadio. Dua-duanya bunglon. Oh, kan. MP, Madia, lo jangan pakai akun palsu, Madia. Gue blokir lo pakai akun palsu juga. Ya, salam Pak Tadio. Selamat pagi. PBB lemah lembut sekarang sama MP, nggak panik. Bukan lemah lembut ya, kalau nggak ditarik lagi ya pengikutnya makin lama makin sedikit ya. Maksudnya room yang host ya, yang host khususnya. Nah itu udah, kalau ini lagi makin lama cuma ini, nggak sanggup berdiri sendiri. PBB nyari sekutu. Iya. MP juga berkurang banget loh Bang Ian penontonnya. Iya. Biasa udah bisa mencapai 1000-an, sekarang malah 200-an. Ya kan semenjak udah gila. Mungkin teman-teman Kristen ya begitu banyak informasi. Contohnya yang saya setel tuh Bang Deki ada sama siapa? Romo Daniel ya. Udah gila. Akhirnya saya setel. Iya betul ya, orang tua dibilang begitulah. Ya, jadi teman-teman juga sama kayak di komal saya ya teman-teman ya. Ini bukan berlaku di komal-komal lain. Di komal saya, kalau saya pribadi, hostnya seperti itu, udah tinggalin aja kalau hilang damai sejahtera teman-teman.
Kalau teman-teman ke Komal-Komal lalu damai sejahteranya hilang, tinggalin. Tinggalin. Jangan ketika kita ke Komal-Komal lalu damai sejahtera kita hilang, tetap di situ, jangan. Tinggalin aja. Termasuk room saya ya, termasuk room saya loh. Saya sih sebenarnya lebih suka ya style-style YouTube ya, YouTube dari YouTube manapun yang berapologet ya, contoh ketika saya setel di TV. Cuma saya sekarang jarang sih ya, paling 2 video itu. Terus ya ini PBB atau yang lain-lainnya, atau ada yang lebih apa, beda pemahaman lalu kita setelin dari luar TikTok. Kenapa saya suka setel begitu? Supaya teman-teman menyimak dari pendapat yang berbeda, khususnya orang luar ya, orang luar yang dari luar TikTok. Dan itu juga disimak, jangan telan mentah-mentah. Kalau saya nggak cukup untuk jadi penjelasan. Ya silakan yang lain, Bunda, Kaji, Denat. Ion. Bang Ian. Waduh, pada kagak tidur nih, Ji. Melek aja kita melek aja sampai pagi. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Temenin host kita yang nggak bisa tidur, ya nggak sih? Iya Bunda. Kasihan soalnya host kita sendirian gitu loh. Kita kan Kita isi bensin dulu gitu ya. Kita isi bensin dulu biar host kita juga